yang juga berkaitan tentang perutusan nih. Nah adik-adik, sebelum kita menyimak kegiatan Ibu Ceria, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Di hari yang cerah ini, kami memohon berkat-Mu supaya kami dapat mengikuti Minggu Ceria dan aktivitas sepanjang hari ini dengan semangat. Utuslah Roh Kudus dan rahmat-Mu menemani kami sepanjang hari ini. Amin. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kitab suci kali ini dibacakan oleh Kak Oki. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun "Pergilah daripadaku,
karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah adik-adik, sekarang kita dengarkan renungan dari Frater Danang SY. Frater Danang sekarang tinggal di Semarang dan bertugas di Yayasan Canisius Cabang Semarang. Coba angkat tangan. Siapa yang bersekolah di TK dan SD Canisius? Siapa? Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Pada pertemuan BKSN kali ini, Injil yang kita baca dan kita dengarkan adalah tentang Yesus yang meminta Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Padahal sudah semalaman Simon Petrus mencoba menangkap ikan dengan jala, namun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Namun karena Yesus yang meminta, maka Simon Petrus mengiyakan tugas dari Tuhan tersebut. Lalu ia bertolak ke tempat yang dalam dan ternyata mendapatkan ikan yang berlimpah. Sebentar ya teman-teman. Seperti Simon Petrus yang mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk menebarkan jala, kita, teman-temanku semua, juga mendapat tugas yang sama. Dari siapa misalnya? Dari orang tua, dari ibu dan bapak guru, atau dimintai tolong oleh teman-teman kita sebaya. Kalau dari orang tua misalnya, dulu Frater mendapat tugas kalau bangun pagi, Frater diminta untuk melipat selimut misalnya, atau mendapat tugas dari ibu untuk membantu membelikan bumbu masakan di warung. Nah, siapa yang pernah diberi tugas oleh ibu, bapak, papa, mama, atau tugas dari sekolah, dari ibu dan bapak guru yang kita cintai, pekerjaan rumah,
PR siapa? Apakah teman-teman mau mengerjakannya? Sama seperti Simon Petrus ketika mendapat tugas, meskipun capek, lelah, tapi tetap mau melakukan tugas dari Tuhan tersebut. Kita mendapat tugas, teman-teman, untuk berbuat kebaikan dengan cara membantu, menolong sesama sesuai yang kita mampu. Teman-teman pasti punya tugas di rumah. Ada yang mungkin bertugas menyapu, membantu ibu menyapu, membantu bapak menyapu halaman, atau mencuci piring, atau melipat selimut, memasukkan baju yang sudah disetrika ke lemari, atau tugas mandi sendiri sekarang kalau teman-teman sudah besar, tugas menjaga adik yang masih kecil mungkin, atau PR dari bapak ibu, guru yang harus kita kerjakan di rumah sekarang ini ketika masa pandemi. Teman-teman, mari kita bertolak ke tempat yang dalam, kita menebar jala kebaikan dan membagikan kasih kepada semakin banyak orang. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Ada lem, ada gunting, kemudian kertas lipat sama sisi, spidol, dan kertas warna lain. Caranya adalah ini. Sebentar ya. Kemudian dibalik.
kita lem. Ini untuk lidahnya. Kita tulis. Kita tulis harapan kita lem tengahnya. Ini untuk ekornya. Jadi ikan. Tidak terasa waktunya sudah selesai ya. Tapi ingat pesan Rapat Danang tadi bahwa kita anak-anak Tia harus selalu menebarkan kebaikan di mana-mana. Nah, sekarang kita akan tutup minggu ceria ini dengan berdoa bersama. Ayo kita siapkan hati untuk berdoa. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita. Damainya hatiku, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah mendampingi kami sepanjang kegiatan Minggu Ceria hari ini. Semoga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat menebarkan kasih kepada sesama dan juga semua orang. Bimbinglah kami untuk terus selalu setia kepadamu. Marilah kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tumpah